Teori-teori pembentukan tata surya. Teori bintang ganda. Pada tahun 1937 sampai 1941, Ray Littleton menyimpulkan bahwa matahari awalnya merupakan sistem bintang ganda. Sebelum tata surya terbentuk, terdapat dua bintang besar yang sama dan dinamakan bintang kembar, dan mempunyai masing-masing gravitasi dan akhirnya saling menarik dan terjadilah benturan yang hebat. Akhirnya salah satu bintang hancur dan mengeluarkan gas dan serpihannya. Lalu serpihan-serpihan tersebut menggumpal dan berputar. Karena terus berputar, gumpalan panas menjadi dingin dan terbentuklah planet. Teori nebula. Teori nebula pertama kali diutarakan oleh astronom Swedia, Emanuel Swedenborg pada tahun 1734. Kemudian ide tersebut disambut oleh ilmuwan Jerman Immanuel Kant pada 1755. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama atau penggumpalan utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet hingga protosatelit. Teori pasang surut. Georges Louis Dirichlet Comte de Buffon adalah orang pertama kali yang menemukan teori pasang surut pada tahun 1701 sampai 1788. Kemudian diperbaiki oleh Sir James Jeans pada tahun 1877 sampai 1946 dan Harold Jeffreys pada tahun 1891. Sebuah bintang besar mendekati matahari dengan jarak yang pendek, kemudian menyebabkan pasang surut terjadi pada tubuh matahari ketika matahari tersebut masih berada dalam keadaan gas. Proses pasang surut air laut yang kita ketahui di bumi ukurannya sangat kecil. Hari ini karena kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, yaitu 60 kali radius orbit bumi. Namun, jika sebuah bintang yang masanya hampir sama besar dengan matahari mendekat, akan membentuk semacam gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari, yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung itu akan mencapai tinggi yang luar biasa, dan akan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali, menjulur dari massa matahari dan kemudian menentang ke arah bintang besar itu. Dalam lidah panah ini terjadi perapatan gas-gas dan pada akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, kemudian berpisah menjadi benda tersendiri yang disebut planet. Bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian tubuh matahari tadi melanjutkan perjalanan di jagat raya, sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap planet yang berbentuk tadi. Teori planetesimal. Teori planetesimal disampaikan oleh seorang astronot Forrest Moulton dan seorang geolog bernama Thomas Chamberlain dari Universitas San Diego. Menurut teori ini, tata surya terbentuk ketika zaman dahulu ada sebuah bintang yang melintas di dekat matahari yang pada saat itu hanya matahari saja dengan kecepatan tinggi. Keduanya pun memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga daya tarik dari bintang yang tinggi menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa massa matahari yang terlempar dari matahari dan mulai mengorbit kepadanya. Karena daya tarik matahari yang besar, maka gas-gas tersebut tertahan dan mulai bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas tersebut berubah menjadi dingin, maka bentuk gas tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cairan dan kemudian akan memadat. Akhirnya massa gas matahari yang memadat tersebut berubah menjadi planet yang mengelilingi matahari.